Dek Risandi. Ya, Oh, profesi? profesi saya usaha aja Pak, biasa buruh kasar. Buruh pasar. Mohon buruh kasar, kadang jualan, kadang ngambil kelapa, kadang ya apa aja yang bisa menghasilkan Pak. Yang penting halal ya. Ya Pak. Oke, kemarin tertuduh apa nih, Kang? Kasus apa? Saya dituduh eh, yang pertama saya diperiksa mulai dari tahun 2019 kalau nggak salah, bulan Agustus, sampai akhirnya saya ditetapkan sebagai tersangka masih di akhir tahun 2020, dan akhirnya berkas saya lengkap di tanggal 9 Juli dan ditahan di tahun 2021, dititip di di rutan Kebonwaru. Terdakwa dalam kasus Tuduhan apa, Kang? dalam tuduhan korupsi beras rasin Desa Cibalong, Desa Mekarsari, Kecamatan Cibalong, Dengan Pak Kades ya? dengan Pak Kades. Siapa nama almarhum teh? Ahmad Sutisna. Pak Ahmad Sutisna. Ya. Nah, Kang, hari ini saya mendengar Akang diputuskan bebas oleh majelis hakim karena memang ada bantuan dari kuasa hukum Akang, Betul. Bang Jayus Nenggolan. Nah, perasaannya gimana, Bang? Yang pertama senang, akhirnya selama 1 tahun sidang ini berjalan tidak luput banyak terima kasih kepada tim penguasa saya, Tuhan yang Maha Kuasa, keluarga, adik, istri, mungkin juga doa ibu bapak saya yang udah nggak ada. Ya akhirnya hari ini saya dibebaskan oleh pengadilan negeri 1 Bandung. Kan bisa Oke. awal mula bisa tertuduh itu gimana sih kronologisnya, kan? Saya juga aneh Pak, kalau berbicara masalah kasus ini. Yang jadi saya aneh itu satu, kenapa saya yang hanya pesuruh bisa dibebankan dan dituntut 12 tahun dan kerugian negara yang 1,8 itu Pak, gitu. Saya dituntut kerugian negara 258, sedangkan saya bukan yang punya perusahaan, saya tidak tahu juga berasnya diambil oleh siapa, gitu. Kan bagian dari perusahaan, kan karyawan maksudnya, Saya atau hanya bukan? pesuruh Pesuruh perusahaan supplier beras. mitra mitra. Bulog. Oh, Mitra Hmm. Bulog. Ya kebetulan saya dulu dalam masalah ini di 2016 Pak di BAP-nya, cuman dalam tuntutannya saya selalu digabungkan di 2014 sampai 2016 gitu. Sedangkan orang-orang yang ada di surat dakwaan di BAP tidak pernah, kasarnya mah, disidangkan di pengadilan negeri 1 Bandung. Oke, siapa aja itu, Kang? Ada Yeni Rosmawati, ada Jimmy Swendi, Oke. ada saksi-saksi. Mungkin yang disidangkan saja hampir 30 lebih Pak yang jadikan saksi. Berarti bosnya siapa nih? Bos Akang. Pak Jimmy Swendi, Pak Jimmy, ya. anggota polisi. Polres Oke, Garut. langsung aja ya. Hari ini kan sudah bebas nih. Ucapan apa yang akan disampaikan kepada kuasa hukum? Saya sangat senang sampai saya tidak bisa berbicara banyak. Yang jelas hal ini nggak bakal saya lupakan, dalam artian saya sangat berterima kasih. Mungkin ini jalan Allah biar saya lebih hati-hati dalam segala hal dan semuanya bisa jadi pelajaran untuk hidup saya ke depan lebih baik Pak. Oke. Setelah ini rencana Akang ke depan seperti apa nih? Saya serahkan ke nasihat hukum sendiri. Saya dengar nih dari tuntutan 12 tahun penjara, klien Akang maaf bebas ya. Kira-kira bagaimana perjuangannya nih, Bang? Sebenarnya perjuangannya itu udah biasanya dari seorang lawyer, bagaimanapun itu harus memperjuangkan prinsipalnya. Ya kebetulan yang menurut kita dari awal, ya ini perkara ini memang harus bebas. Harus bebas. Dari awal juga ketika prinsipal kita sudah memberikan kuasa ke kita udah melihat dari awal ini udah harus bebas ini perkara, karena
kita melihat perkara ini perkara yang dipaksakan. Perkara yang dipaksakan. Perkara yang dipaksakan atau orang yang tidak punya kapasitas tentang sana dipaksakan untuk mempertanggungjawabkan suatu perbuatan yang tidak pernah sama sekali dia lakukan. Oke. Dari awal kita udah komunikasi dengan jaksanya, tapi jaksanya selalu ngotot. Ya mungkin jaksa hanya akan menjalankan SOP dari para kejaksaan, harus memaksakan orang-orang yang tidak bersalah untuk dilakukan di kursi persakitan dalam persidangan ini. Pada prinsipnya seperti itu. Ya buktinya keadilan masih bisa kita rasakan. Hakim mempertimbangkan sesuai dengan fakta persidangan, ya tidak terbukti salah satu unsur dari pasal-pasal Undang-Undang Tipikor pasal 2 dan pasal 3 juga tidak terbukti. Pada kronologisnya seperti itu. Jadi sebenarnya prinsipal saya ini, orang yang diperalat atau orang yang ditumbalkan oleh oknum di Garut sana, yang pada sebenarnya pelakunya bukan mereka. Oke. Jadi artinya ada pelaku atau dalang intelektual ya di balik ini? Ada tokoh utama dalam persoalan ini. Kalau ini perkaranya kan mulai tahun 2014 ya. Jaksa itu menuntut adanya kerugian negara itu tahun 2014, 2015 sampai 2016 dengan ada jual transaksi jual beli di sana beras raskin yang tidak nyampe ke titik distribusi. Orang yang punya angkutan yang memberi secara langsung, yang menerima keuntungan secara langsung, yang di dalam dakwaan juga disebutkan pihak ini menerima keuntungan, pihak ini menerima keuntungan, tapi tidak dirugikan dalam persidangan. Yang benar, yang jelas-jelas nyata, yang tidak punya kapasitas, yang hanya kapasitas dia mengantarkan uang, sebesar uang itu dengan nilai ada yang 10 juta, disuruh untuk menyampaikan ini yang didudukan. Oke. Nah, dia yang disuruh mempertanggungjawabkan kerugian negara yang dihitung oleh kejaksaan. Oke. Jadi untuk hari ini kita merasa keadilan itu masih kita bisa terima dan dia bebas tanpa ada syarat, bebas murni yang tidak terbukti salah satu unsur yang ditentukan oleh kejaksaan. Oke. Kalau begitu pasti pihak kejaksaan banding dong, Bang? Ya sesuai dengan SOP-nya pasti, bukan banding, ini pasti akan kasasi dan kita juga akan siapkan masalah itu. Oke. Itu kewenangan dan itu keharusan oleh jaksa. Biasanya mereka kasasi. Oke. Bang, kalau boleh tahu nih, selama ini klien pernah ditahan? Klien saya udah ditahan, saya ditahan selama 8 bulan lebih ya. 8 bulan lebih? Ya di Lapas Kebonwaru. Dan kebetulan karena waktu itu persidangan sangat merasa kesulitan ya, harus melalui virtual, kita mohonkan sama majelis supaya ditangguhkan. Waktu itu ditangguhkan sampai sekarang persidangan bisa kita lanjutkan secara tatap muka. Oke. Selanjutnya nih Bang, dari pihak Abang sendiri ada upaya apa lagi nih? Mengingat klien pernah ditahan selama 8 bulan dan kerugian lainnya mungkin. Nah gini, ya upayanya gini. Ini kan udah ditahan selama 8 bulan. Atas penahanan tersebut kita akan lakukan upaya tuntutan ganti rugi ya. Tapi itu harus menunggu nanti putusan inkrah dulu. Ketika ada putusan Mahkamah Agung nanti yang sudah tetap, baru kita harus lakukan itu. Dan undang-undangnya juga harus seperti itu. Oke. Ada pesan nih Bang untuk warga masyarakat atau mungkin untuk aparat penegak hukum dalam konteks dugaan tindak pidana korupsi? Saya hanya berpesan ke Kejaksaan Negeri Garut ya, supaya untuk mengajukan atau melakukan suatu penuntutan kepada seorang terdakwa atau menyatakan seorang terdakwa itu dengan hati-hati. Harus benar-benar, jangan karena emosional, jangan karena ada harus pekerjaan atau mendapatkan anggaran dari negara supaya agar menghadirkan orang-orang yang benar-benar tidak bersalah dalam persidangan. Saya itu aja pesannya sama Kejaksaan Negeri Garut.